Dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Bahasa Indonesia, Yesus Sang Maha Guru. Sang Maha Guru, Master Teacher. Lalu ayat apa lagi? Apa yang Lukas 4 ayat 32? Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Inilah yang membuat orang banyak Takjub. takjub. Nah, kata takjub ini berulang kali disebutkan. Kalau saudara ingat-ingat, selain apa yang dikatakan dalam introduction sekolah sahabat malam ini, apa yang menyebabkan kata-kata Yesus itu penuh dengan kuasa? Kalau dia berkhotbah, orang banyak takjub karena kata-katanya disertai dengan kuasa. Bolehkah saudara jawab? Apa yang menyebabkan kata-kata Yesus itu powerful sampai orang banyak takjub? Nah, apa yang dia khotbahkan, dia hidupkan. Itu nomor satu. He lived what he preached. Yesus menghidupkan apa yang dia khotbahkan. Jadi tidak ada dalam Yesus apa yang disebut credibility gap. Dan inilah yang jadi kesulitan dari siapa? Orang Farisi. Masih ingat ayatnya di mana? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Biarlah kamu hidup menurut apa yang dikatakannya, tapi jangan ikut apa yang dilakukannya. Terjadi kesenjangan antara pengajaran dan kehidupan orang Farisi. Jadi kalau kita pun ingin supaya khotbah kita powerful, hidupkanlah apa yang kita khotbahkan. Nomor 2. Nomor 2 apa? Jesus was a man of ya, a man of prayer. Doa Yesus itulah yang membuat khotbahnya powerful. Itu faktor yang kedua. Dia punya hubungan dengan Allah Bapa, selalu on, selalu terjaga dengan lancar. Tidak seperti hubungan kita dengan Allah Bapa. Kalau Yesus hanya on, kita apa? On and off. Off and on. Off and on. Lebih banyak off-nya dari on-nya. Lalu yang ketiga yang ditulis dalam introduction, faktor apa lagi? Coba Hel baca introduction. Ayat pertama Ya.
Ketika Kristus datang ke dunia ini, manusia tampaknya telah sangat dekat mencapai titik yang paling rendah. Titik nadir. Hal yang paling mendasar dari masyarakat telah dihancurkan. Kehidupan telah salah dan palsu, muak dengan dongeng dan kebohongan, berusaha menenggelamkan pikiran. Manusia berpaling kepada ketidaksetiaan dan materialisme, meninggalkan hidup kekal dari perhitungan mereka. Mereka hidup untuk saat ini. Terus Ketika mereka berhenti mengakui ilahi, mereka berhenti menjunjung tinggi manusia. Kebenaran, kehormatan, kejujuran, keyakinan, pengasihan, mengundurkan diri dari bumi. Keserakahan yang tidak mengenal belas kasihan dan ambisi yang berkobar-kobar melahirkan ketidakpercayaan menyeluruh. Gagasan tentang kewajiban dari kekuatan sampai kelemahan, tentang martabat manusia dan hak-hak manusia dikesampingkan sebagai suatu mimpi atau cerita dongeng. Rakyat biasa dianggap sebagai binatang, beban, atau sebagai perkakas dan batu loncatan untuk ambisi. Kekayaan dan kekuatan, kemudahan dan pemanjaan diri diusahakan sebagai barang yang tertinggi. Kemerosotan jasmani, lemahnya pikiran, kematian rohani menandai zaman. Terhadap latar belakang seperti itu, kita dapat memahami dengan lebih baik mengapa Yesus mengajarkan pengajaran seperti yang diajarkannya. jadi situasi dan kondisinya digambarkan dalam introduksi ini. Apa saja yang disebut materialisme merajalela. Manusia berpaling kepada ketidaksetiaan, dongeng, kebohongan, usaha menenggelamkan pikiran. Jadi khotbahnya Yesus menjadi sangat revolusioner. Kita masuk kepada discussion. Lukas sebagai seorang dokter dan seorang ahli sejarah sangat terbiasa dan mengerti dengan the role of authority. Dia juga sangat terbiasa dengan apa yang disebut authority of filosofi. Coba kita baca beberapa ayat. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 22 sampai 25. Ini berbicara tentang jenis-jenis authority yang ada pada Yesus. Silakan baca kalau sudah dapat. Lukas 8 22 sampai 25. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghatik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Jadi murid-muridnya heran karena alam saja tunduk kepada kata-katanya. Apakah Yesus gunakan keilahian yang melekat pada dirinya, ataukah dia bergantung kepada kuasa Allah Bapa? Tapi orang lain lihat ilahian. Sama dia katakan kamu kurang percaya. Tapi orang lain bilang, siapa orang ini? Angin dan tofan mendengar suaranya. Kalau kita konsult tulisan Ellen White, jadi Yesus meledakkan angin tofan dengan kuasanya sendiri yang ada pada dirinya, ataukah dengan bergantung kepada Bapa? Bergantung kepada Bapa. Karena dikatakan kamu kurang iman. Saya akan baca ya. Di buku The Desire of Ages. Halaman 33. Judul chapternya Peace Be Still. Chapter 35. When Jesus was awakened to meet the storm, he was in perfect peace. There was no trace of fear in word or look, for no fear was in his heart. But he rested not. Saya ulangi, but he rested not in the possession of Almighty power. It was not as the master of the earth and the sea and the sky that he reposed in quiet. That power he had laid down. Jadi kuasa yang melekat dalam dirinya dia apa kan? Lay down. And he says, I can of my own self do nothing. He trusted in the Father's mind. It was in faith in God's love and care, that Jesus rested, and the power of
that word which still the storm was the power of God. Jadi kuasa siapa? Allah Bapa. Kuasa Allah Bapa. Apakah ada selain Yesus orang lain yang bisa mengendalikan alam? Ada Siapa? waktu Elia, undurkan itu matahari kan. matahari Hmm. dan kali bukan Yosua. Joshua. Siapa lagi di Perjanjian Baru? Dan yang lalu Paulus Di Perjanjian Baru tapi referring ke Perjanjian Lama. Siapa? Yang doanya hebat sekali. Dia adalah manusia seperti kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi oleh iman dia memerintahkan supaya jangan turun Hujan. dan hujan tidak. Elia. Enggak. Kemudian dia minta lagi hujan turun dan hujan turun. Jadi Yesus tidak gunakan kuasa ilahinya untuk mengadakan mujizat for his own benefit. Karena ternyata Elia juga bisa. Lalu memberi makan. 5.000 orang. Apakah ada presiden di Perjanjian Lama? Ada atau tidak? Kalau sudah baca dengan teliti di Perjanjian Lama juga ada. Dan waktu selesai mereka makan sampai kenyang, apa terjadi? Ada apa? Bisa. Ada sisa untuk tubuh. Jadi rupanya kalau Tuhan memberi selalu apa? Kelebihan. Berkelimpahan. Beda dengan kita. Kalau kita pas-pasan. Kalau Tuhan memberi berkelimpahan. Lalu yang berikutnya, ini banyak, kita akan ambil beberapa. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Siapa sudah? Ayat Berapa? 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan
dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu, dan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Jadi Yesus punya kuasa mulai daripada menyediakan makanan, mengusir setan, meredakan angin topan, sangat jelas. Jadi Yesus adalah a man with power. Khotbahnya, pelayanannya ditandai oleh power. Tidak heran kalau saudara baca buku Kisah Para Rasul, gereja di zaman sesudah kebangkitan, sesudah Pentakosta turun, gereja Tuhan power oriented. Kalau gereja kita problem oriented. Seringkali waktu kita, waktu di majelis, waktu di business meeting, bukan bicara tentang evangelism, tapi apa? Just problem. Solving the problem. Kalau dulu power oriented dan pertambahan anggota bukan on yearly basis tapi on daily basis. Kemudian kita masuk kepada Christ greatest servant. By the way, Matius menggambarkan Yesus sebagai master teacher. Tidak heran kalau dalam Injil Matius lah kita ketemukan khotbah, sermon, dan teaching of Jesus. Ada berapa blok of teaching yang saudara dapati di seluruh buku Matius? Dan saya harap saudara sudah hafal di luar kepala. Yang pertama, khotbah Yesus dalam buku Matius, blok yang pertama, Matius berapa? 5, 6, 7. Itu adalah apa? Sermon on the Mount, khotbah di atas bukit, yang akan kita singgung lagi. Lalu khotbah Yesus yang kedua di buku Matius pasal berapa? 10.
pada waktu murid-murid hendak dikirim kabar Injil, Yesus memberikan apa dulu? Briefing, nasihat, amaran, dan lain sebagainya. Lalu blok yang ketiga, pengajaran Yesus tentang parabel. Itu Matius 13. Kemudian Matius 18 tentang mengampuni. Yang kelima, rebuking the Pharisees. Lalu yang keenam, Matius 24 25, tanda-tanda akhir zaman. Jadi inilah 6 block of teaching yang dicatat oleh Matius secara agak mendetail, yang tidak dicatat terlalu detail di Injil yang lainnya. Kalau Matius memang melihat Yesus sebagai guru, tidak heran Matius lah yang mencatat banyak the teaching atau the sermon of Jesus. Dan saya harap yang 6 tadi sudah hafal. Bila mana seorang dalam hidupnya mengalami personal encounter dengan Yesus, lalu dia bertobat, maka dengan secara otomatis dia menjadi warga negara surga. Dalam arti the kingdom of apa? Grace. The kingdom of grace. Nah, dalam hal ini kita menjadi warga negara kerajaan anugerah yang kalau dijaga terus statusnya akan menuntun kita kepada the kingdom of glory. Jadi kalau saudara dan saya ingin pada akhirnya menjadi warga negara kerajaan glory, kerajaan kemuliaan, mau tidak mau harus lewat jalur the kingdom of grace. Dan kalau saudara benar-benar menjadi anggota warga negara the kingdom of grace, maka hidup kita akan ditandai oleh ini khotbah. Khotbah ini merupakan the ethics of the kingdom. Jadi kalau seorang sudah terima Kristus dan namanya sudah ditulis dalam buku Al-Hayat dalam kerajaan surga, maka hidupnya akan ditandai oleh apa yang ditulis dalam Matius 5, 6, dan 7. Seorang warga negara kerajaan anugerah, kalau dianiaya dia akan apa? Mendoakan yang menganiaya. Kalau dia dicemooh,
Kalau ditempeleng pipi kanannya, kalau disuruh berjalan 1 mil, 2 mil. itulah cirinya. Nah, kalau itu belum terlihat, maka kewarganegaraan surganya dipertanyakan. Jadi begitulah adanya. Mungkin atau tidak mungkin kita mengikuti apa yang disebut the ethics of the kingdom dengan tenaga dan kuasa kita? Tidak mungkin. Tapi ayat yang terdapat di bahu boxer yang mengalahkan Mike Tyson, apa ayat yang ada di bahu itu? Filipi 4 ayat 13. Isinya apa? Dengan Tuhan everything is possible. I can do everything all things Possible. and through Jesus Christ strengthen me. who strengthen me. Jadi kita pun bisa hidup sejajar dengan Sermon on the Mount kalau kita meminta kuasa Kristus. Jadi Tuhan akan menyanggupkan kita. Dengan tenaga kita sendiri mustahil, tapi dengan Tuhan nothing is impossible. Kemudian sesudah the Sermon on the Mount, di keterangan buku Sekolah Sabat seringkali oleh pelajar-pelajar Alkitab khotbah di atas bukit ini disebut apa? Pelajaran sini. The essence of Christianity. Kalau saudara mau ambil esensi itu apa? Inti sari daripada agama Kristen adalah apa? Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount. Itulah inti daripada karakteristik orang yang sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah ditulis namanya dalam buku Al-Hayat. Ini juga khotbah di atas bukit ini biasa disebut apa? Selain essence of Christianity, Ordination. Ordination of apa? The disciples. Ordination chart to Disciple. the 12 sumpah pengurapan dari ke-12. Lalu di sana dibagi dalam berapa bagian? 7. Versi Sekolah Sabat ini 7.
7 bagiannya. Ya. Yang pertama apa? Kebahagiaan orang Kristen. Matius 5 ayat 3. Coba saudara catatnya. Matius pasal 5, 6, dan 7 itu bicara tentang yang pertama tentang apa? Karakter. Jadi bagian pertama karakter. Itu dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu bagian kedua sesudah karakter apa? Influence. Bagian ketiga, influence itu tentang garam dan terang. Lalu bagian ketiga bicara tentang righteousness. Keempat, pasal yang ke-6 bicara tentang piety. Piety itu kesalehan. Kelima, bicara tentang priorities. Prioritas. Keenam, bicara tentang relationship, pasal 7. Dan yang terakhir tentang komitmen, mulai ayat 13, pasal yang ke-7. Jadi, khotbahnya itu memang sangat sistematis. Enak dibaca, enak didengar, tapi susah diapa? Dipraktekkan. Tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. God's bidding are God's enabling. Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Itulah Christ's greatest sermon. Dari khotbah-khotbah Yesus yang diberikan dan dicatat dalam Alkitab, yang paling terkenal adalah Matius 5, 6, dan 7. Christ's greatest sermon. Kemudian kita masuk di hari Selasa. Tentang apa? New family. Dalam hal apa kita menjadi anggota new family? Ya, coba baca keterangan hari Selasa, please. Alinean keberapa kita? Yang pertama. Guru-guru besar sebelum dan pada zaman Yesus telah mengajarkan tentang persatuan dan kasih. Tapi biasanya hal itu adalah tentang kasih di dalam ukuran satu kelompok. Sebuah keluarga didefinisikan oleh eksklusivitas
kasta, warna kulit, bahasa, suku atau agama, namun yang meruntuhkan penghalang-penghalang yang memisahkan manusia dan mengantar ke dalam satu keluarga baru, satu keluarga yang tidak membuat perbedaan antara sesuatu yang biasanya memisahkan manusia. Di bawah panji kasih agape, cuma-cuma, tidak eksklusif, universal, dan berkorban, Yesus menjadikan satu keluarga baru. Keluarga ini mencerminkan konsep asli, universal, dan ideal yang ditetapkan pada penciptaan di Kejadian, yang membuktikan bahwa setiap umat manusia diciptakan dalam citra Allah dan karena itu sama di hadapannya. Jadi itulah apa yang akan terjadi jika kita menerima Kristus. Akan terjadi satu keluarga yang baru, a new family. Kalau kita berdoa kepada Allah Bapa, kita sebut apa? Yesus katakan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami. Kalau saudara menyebut Allah Bapa, saya menyebut Allah Bapa, kita berdua jadi apa? Saudara. Bersaudara. Jadi orang Kristen punya banyak saudara. Masih ingat waktu Yesus sedang mengajar, tiba-tiba orang tuanya datang, lalu apa? Untuk katakan, saudaramu mencari kamu. Yesus katakan apa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa itu. Apakah Yesus berarti membuang ibunya? Tidak. Tapi Yesus menambahkan dimensi bahwa kekeluargaan itu bukan hanya berdasarkan darah dan daging, tapi penerimaan kita akan siapa? Yesus dan kebenarannya. Kalau kita terima Kristus dan kebenarannya dan memanggil Allah sebagai Bapa kita, otomatis kita bersaudara. Tapi yang bersaudara itu tidak selalu aman dan damai. Di rumah kita berkelahi. Saudara pernah berkelahi dengan adik atau kakak? Itu normal. Seringkali kita berbeda pendapat. Akhirnya perbedaan pendapat itu menuntun kepada perkelahian. Tapi sudah itu duluan. Baik kembali. Nah, baik kembalinya ini relatif. Ada orang berkelahi 3 hari kemudian sudah mesra kembali. Tapi ada orang berkelahi berbulan-bulan masih belum apa? Belum berdamai. Saya pernah diundang ke Rusia untuk memberikan Muslim evangelism seminar. Sampai di airport, semua pakaian dalam koper missing, dan sampai sekarang missing. Waktu keluar dari pesawat, saya tidak punya jas lagi, tidak punya baju panas.
Jadi saya turun dengan pakaian biasa. Waktu orang Rusia lihat saya pakai pakaian biasa, sedangkan mereka sendiri pakai pakaian panas, ada satu orang langsung dia buka jaketnya, dipasang ke saya sampai di tanah itu ujungnya, karena dia jauh lebih besar dan lebih tinggi dari saya. Waktu saya tiba, seorang katakan, jangan tinggal di hotel. Saya sudah sediakan tempat, satu kamar bagi kamu, tidur sama kami, makan sama kami. Padahal baru kali itu saya ketemu dia. Kebudayaan beda, bahasa beda, tapi di dalam Kristus kita bersaudara. Saya sangat terharu pada waktu melihat kamar anaknya dikosongkan untuk saya, dan kami makan bersama-sama. Makan menurut perjanjian baru, rotinya dirobek-robek. Satu kali roti habis, dia bilang, brother, let us buy bread. Naik motor, saya dibonceng. Waktu beli roti, rotinya itu sebesar tetampah. Saya tahu itu apa? Untuk bikin nasi kuning. Oh iya. Ya, rotinya sebesar itu. Jadi saya pegang, saya bilang, kapan terbangnya ini? Karena rotinya sebesar tetampah itu. Saya peluk. Nggak dibungkus, nggak apa-apa. Tapi disitulah saya merasa, oh ini, kalau kita memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kami, kita bersaudara. Jadi kalau beda pendapat, berkelahi, itu lumrah. Cuma jangan keterusan. New family. Kemudian di bagian berikutnya kita apa? Good Samaritan. The Good Samaritan. Kalau orang Yahudi membaca Good Samaritan, mereka katakan ini adalah apa? Oksimoron. Oksimoron itu dua istilah yang incompatible, nggak bisa digabung sama-sama. Kalau unclean Samaritan, nah itu dia yang tepat. Atau bad Samaritan itu tepat. Tapi kalau good Samaritan, sakit telinga orang Yahudi mendengarnya. Karena buat orang Yahudi semua Samaritan mana? Jahat. Kalau sudah baca kembali cerita The Good Samaritan, ingat ini bukan sekedar perumpamaan. Ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi parabel ini jatuh dalam kategori acted parabel. Biasanya parabel itu umumnya adalah spoken parabel. Parabel yang diucapkan, yang dikhotbahkan, yang diajarkan. Tapi kalau The Good Samaritan, ini adalah dilakonkan. Acted parabel. Dan pada waktu Yesus menyebutkan tentang parabel ini, itu imam ada di mana?
di situ. ada di situ, ikut mendengar. Saya rasa dia gelisah karena khotbahnya Yesus kena kepada dia. Ada paling sedikit 2 hal yang merupakan ilustrasi tentang kasih. Yang pertama apa? Hidup sama itu. Saya baca ya, paragraf yang pertama, Karya. Rebu. Dan keempat Injil hanya Lukas yang mencatat perumpamaan anak yang hilang dan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan yang pertama menggambarkan dimensi kasih secara vertikal, kasih Bapa yang luar biasa terhadap orang berdosa. Perumpamaan yang kedua menunjukkan kepada kita dimensi horizontal, bentuk kasih yang dapat menggambarkan kehidupan manusia, tidak mengakui adanya penghalang antar manusia. Sebaliknya, hiduplah dalam definisi Yesus mengenai sesama, bahwa semua orang manusia adalah anak-anak Allah dan layak untuk dikasihi dan diperlakukan sama. Ini apa intisari dari pelajaran hari Rabu? Tentang apa? Kalau saudara ditanya, cerita The Good Samaritan itu sebenarnya tentang apa? Diskriminasi. Hubungan Against discrimination. Patung ini ada di mana? Samarinda. Pada waktu pertama kali patung itu dipasang, besoknya patung itu di patung itu kelihatan ada kelecetan, bekas timpukan orang. Rupanya ada orang yang tidak suka karena Good Samaritannya juga. Orang kita. Jadi yang melempar sudah bisa ditebak sih. Waktu baru diinstal, besoknya udah ada apa? Bekas. Jadi bisa dimengerti lah. Masa orang hitam lebih baik dari kita. Tapi kalau dalam case Good Samaritan, memang orang Samaritan itu bikin malu untuk orang Yahudi. Karena misalkan case-nya dibalikan, yang dirampok itu orang Yahudi, orang Samaritan, mereka akan apa? Mereka katakan syukur lu, dia mampus. Apakah saudara tahu bahwa ide untuk membangun rumah sakit keluar dari mana? Good Samaritan. Dari cerita The Good Samaritan ini. Karena ada cerita The Good Samaritan, dibaca, dimengerti dan dipraktekkan oleh
umat Tuhan, maka berdirilah ide, maka Rumah sakit. jadi bayangkan sumbangan yang hebat dari Alkitab, dari orang Kristen kepada dunia adalah berdirinya rumah sakit berdasarkan umpamaan Bebek Samaritan. Kalau kekafiran, apa sumbangannya untuk negara, untuk bangsa, untuk sesama? Tidak ada. Kalau kekafiran itu sumbangannya hanya cemoohan, kritikan. Saya nggak tahu kalau sudah pernah melihat acara TV Real Time bersama Bill Maher. Bill Maher ini orang Yahudi, ateis, kental ateis. Kalau sudah ikuti, dan saya nasihatkan jangan terlalu banyak lihat itu, karena kita bisa jadi lemah. Yang diceritakannya hanya kritikan, cemoohan. Apalagi kalau ada orang Kristen yang jatuh, sudah menjadi ladang subur untuk acara malam itu. Jadi kalau kekafiran yang tidak percaya Tuhan, tidak ada sumbangan yang positif, hanya merusak, mengkritik, mencemooh, mengejek, itu saja yang dilakukannya. Lalu waktu Yesus sebut tentang tetanggamu, sesama manusia, ahli hukum itu bertanya apa? Who is My my neighbor? Who is my neighbor? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang Greka, jawabnya kira-kira demikian. Your neighbor is number one. Orang yang next door to you. Yang kedua, orang yang sama sukunya dengan kamu. Ketiga, orang yang status sosialnya sama dengan kamu. Jadi kalau orang Greka menjawab pertanyaan, biasanya jawabannya sangat propositional. 1, 2, 3, sistematik. Yesus sebagai orang Yahudi, dia punya gaya tersendiri. Ditanya, siapa? Who is my neighbor? Yesus jawab, adalah seorang yang berjalan. Dia jawab dengan apa? Dengan cerita. Tapi di dalam cerita itu terdapat jawaban. Itu salah satu perbedaan antara Greka dengan Yahudi. Dan nampaknya Yesus menekankan bukan who is the neighbor. Yesus katakan apa? Be the neighbor. Orang itu bertanya, who is my neighbor? Kalau dia bertanya, who is my neighbor? Berarti ada yang bukan neighbor. Yesus katakan, be the neighbor.
jadilah seorang tetangga yang baik. Dua pertanyaan inti. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Ini pertanyaan siapa? Orang muda. Ahli hukum muda yang kaya. Oh, Ahli hukum. Banyak pelajar Alkitab berpendapat bahwa yang bertanya ini dia adalah seorang apa? Seorang Farisi. Dari mana? Dari pertanyaannya, karena orang Farisi diajar tiap hari harus menanyakan pertanyaan ini, tiap hari. Jadi ada kemungkinan anak muda ini yang disebut penghulu muda yang kaya, dia juga adalah orang Farisi. Jadi ada berapa Farisi yang saudara kenal di Alkitab? Satu yang ini, yang kedua Paulus. Paulus itu mengaku dia adalah orang Farisi. Yang ketiga Nikodemus. Yang keempat Gamaliel. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Yesus katakan apa? Turut hukum. Wah, kalau soal hukum, saya dari kecil sudah apa? Sudah ikut hukum. Jadi dia adalah seorang yang berlatar belakang keluarga beragama. Karena dari kecil sudah diajar untuk menurut hukum. Tapi kemudian Yesus memberikan apa yang disebut acid test. Acid test ini dalam ilmu kimia cara untuk memastikan bahwa emas yang sedang diperjualbelikan ini emas murni. Ada semacam cairan yang kalau emas palsu dimasukkan, itu emas akan apa? Akan rusak, akan hancur. Tapi emas murni dimasukkan dalam apa yang disebut acid test, dia akan tetap intact, tidak akan dissolve. Jadi Yesus memberikan acid test. Acid testnya adalah apa? Pergi dan apa? Jual hartamu. Berapa banyak? semua. Semua. Yang mengganjal dia itu semua. Jual hartamu dan hasilnya bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Mendengar perkataan ini, sedihlah dia, lalu pergi meninggalkan Yesus, dan nampaknya tidak pernah kembali. Yang lain katakan, sejak itu dunia menjadi dewa. Siapa yang ngamuk? Yudas. Oh, Yudas paling marah.
Yudas bilang, ini Yesus bagaimana? Orang berpengaruh, orang punya jabatan, orang kaya, kok ngomongnya begitu sampai akhirnya dia pergi tinggalkan Tuhan. Lalu Yesus teruskan tentang apa? Adalah mustahil Orang kaya masuk dalam surga. orang kaya masuk ke surga. Seperti Lebih mudah onta onta masuk ular lewat lubang jarum lubang jarum daripada daripada orang orang. kaya masuk surga. Kalau begitu siapa yang masuk surga? Bagi kita mustahil. Bagi Tuhan tidak ada barang yang Mustahil. mustahil. Lalu Petrus mengatakan, Rabi, kami sudah tinggalkan semuanya. What shall I get? Kalau sudah teruskan itu cerita, jadi berkepanjangan. What shall I get? Lalu Yesus menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, what is written in the law? What is your reading of it? Nah, sekarang baca keterangannya di hari Rebo ya. Paragraf terakhir. Pada zaman Yesus adalah kebiasaan orang Yahudi yang terkemuka sebagaimana ahli Taurat ini mengenakan rumbai-rumbai pada pergelangan tangan. Sebuah kantong kulit kecil, di dalamnya ada bagian-bagian utama kitab Taurat, termasuk salah satu yang dapat menjawab pertanyaan Yesus. Yesus mengarahkan ahli Taurat ini pada apa yang tersurat dalam kitab Ulangan dan Imamat, sesuatu yang di bawahnya di dalam kantong itu ada pada pergelangannya tetapi tidak pada hatinya. Jawaban untuk pertanyaannya, Yesus mengarahkan ahli Taurat ini kepada kebenaran utama. Hidup kekal bukan persoalan pemeliharaan hukum, tapi panggilan untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan tanpa syarat, dan demikian juga kepada semua orang yang diciptakan Allah, yakni sesamamu. Namun entah karena acuh tak acuh atau karena kesombongan, ahli Taurat itu melanjutkan percakapan itu dengan pertanyaan lain. Siapakah sesamaku manusia? Jadi apa jadinya dengan orang itu? Seandainya dia ikut apa yang Yesus katakan, kemungkinan besar dia tahu siapa namanya. Tapi dia hilang begitu saja. He flung the test. Kenapa Yesus suruh dia jual hartanya? Karena memang hatinya di hartanya. Ya itu dia. Hartanya itu adalah berhala. Kemudian hari Kamis itu adalah sambungan daripada yang pertama. Apa saja yang menjadi key point? Key point dari cerita The Good Samaritan ini. Ini
mengajarkan kepada kita how we are to treat others. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Coba baca beberapa bagian Hari Kamis mereka. ya, hari Kamis, paragraf ketiga. Kebencian dan permusuhan menandai hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan pada zaman Yesus, permusuhan di antara keduanya bertambah buruk. Jadi dengan menjadikan orang Samaria sebagai pahlawan dalam cerita ini, Yesus menggambarkan maksudnya melalui kisah ini kepada orang Yahudi, bahkan lebih keras daripada yang seharusnya. Yesus menjelaskan pelayanan orang Samaria ini secara rinci. Dia merasa kasihan, dia pergi kepadanya, membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, membawanya ke penginapan, membayar uang muka untuk penginapannya, dan berjanji melunaskan sisanya dalam perjalanannya kembali. Semua bagian dari pelayanan orang Samaria ini mendefinisikan ketidakterbatasnya kasih sejati itu, dengan fakta bahwa dia melakukan semua ini bagi seorang yang mungkin seorang Yahudi menunjukkan kasih yang sejati tidak mengenal batas. Baik. Saya akan tutup dengan cerita yang pernah saya ceritakan. Saya tidak tahu apa sudah masih ingat atau sudah lupa. Seorang rabi Yahudi mengajar sekelompok anak-anak didiknya. Lalu rabi ini bertanya, kapankah fajar menyingsing? Yang satu muridnya angkat tangan. Fajar menyingsing kalau kita sudah bisa memasukkan benang di lubang jarum. Yang kedua angkat tangan. Fajar menyingsing bila mana kita sudah bisa melihat lalat yang terbang. No, kata rabi itu. Fajar menyingsing dalam hidup kita apabila kita bisa melihat tetangga di setiap wajah orang yang kita ketemui. If we are able to see a neighbor in the face, on the face of the people. In conclusion, ada banyak yang bisa kita dapati. 3 yang hendak kita tekankan. Sebagai seorang guru, Yesus mengajar dengan Otoritas. how his followers should live, relate, worship, and witness as citizens of his kingdom. How we live must engage what we believe. Ini lesson yang pertama. Yang kedua,
mana kita tahu bahwa yang bertanya ini orang muda, sedangkan cerita ini hanya ditanyakan, yang ditulis hanya dalam buku Lukas. Dia tidak bicara tentang orang muda yang kaya di sini. Bagaimana kita Tahu bahwa pertanyaan yang dilontarkan yang menurut Lukas ini adalah ahli Taurat, itu adalah orang muda yang kaya. kalau kita baca counterpartnya di Markus dibilang Tapi ini cerita tidak ditulis di Markus, cuma satu-satunya ditulis oleh Lukas. coba baca urutan 10. Markus 10. Ada 10 ayat 19 ayat yang 17. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees. Dia bukan berjalan tapi apa? Berlari. Dia berjalan. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Jadi di Markus ada, di Matius itu pasal 19. Cuma counterpartnya di Lukas itu 18. Ini yang kita bicarakan Lukas pasal 10. Jadi kayaknya orangnya yang berbeda ya. Di Matius 19 orang kaya. Markus 10. dan Matius pasal yang ke-19 ayat Ya itu dia punya counterpart. Tapi yang Good Samaritan itu Lukas pasal 10, nggak ada dia punya counterpart. oh, Lukas Samaritan. Ya. Iya. Lukas adalah pembela orang-orang yang Terbuang. yang marginalized. Siapa-siapa di zaman Yesus yang marginalized. Pembacukai, pelacur, perempuan, Orang miskin. Jangan lupa parabel tentang the Good Samaritan is not an imaginary scene, bukan sekedar cerita, tetapi an actual occurrence, peristiwa yang benar-benar terjadi seperti apa yang digambarkan. Imam dan orang Lewi yang berjalan melewati orang yang terluka itu ada di tempat itu.
dan mendengar kepada kata-kata Kristus. Apa rasanya? Kena betul. Ini disebut apa? Bukan spoken parable, tapi acted parable. Coba kasih contoh yang lain acted parable. Perumpamaan yang diragakan. Waktu siapa itu? Yesaya atau Yeremia yang memikul kuk berjalan dalam kota. Di Perjanjian Baru. Dan Yesus sendiri yang mengatakannya. Acted parable selain Good Samaritan adalah waktu Yesus mengutuk Ponar. itu an acted parable. Yang terakhir nomor 3 malam ini. Back to Hanya mau foto aja begini. itu lebih cepat ya. Foto lebih cepat. Udah. Thank you. Jesus taught with authority. Kita sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan untuk 5 sampai 10 menit silakan.